Itu pas banjir tinggi-tingginya tuh ya lumpur, ya kami akhirnya menutup pelayanan. Oke. Ya, jadi kalau mereka belum mengisi LC Mil, isi dulu, baru mereka didaftarkan di KUA itu untuk menikah. Kami tetap semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Halo pemirsa podcast, dan ini kita bertemu pada podcast Inside Kaltim. Ini merupakan tayang perdana di hadapan kalian semua ya pemirsa ya. Ini episode pertama tentunya pada program Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan juga informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan pada podcast kali ini saya tidak sendirian, karena saya sudah ditemani dengan narasumber saya. Beliau akan bercerita tentang perjalanan kisah, bukan kisah kasih ya, tapi perjalanan karir beliau hingga sampai dengan saat ini. Siapakah beliau? Langsung saja saya perkenalkan. Beliau ini adalah Bapak Musliadi Esos, Sekretaris Lurah Lempake, dan beliau saat ini juga menjabat sebagai PLT Lurah Lempake karena memang jabatan atau posisi lurah ini masih kosong. Siapa tahu tertarik atau berminat bisa gitu ya. Langsung saya sapa Bapak, apa kabar Pak Musliadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat ya Pak ya? Semangat. Tetap melayani masyarakat. Tetap melayani masyarakat. Oh iya benar. Memang itu slogannya seperti itu ya Pak ya, iya. Untuk pemerintahan. Nah oke. Nah di ngopi kali ini, ngobrol inspirasi ini kita akan berbicara tentang aplikasi LC Mil. Aplikasi LC Mil nanti kita akan bahas tuntas itu. Tapi saya mau bercerita dulu dengan beliau ini yang santai-santai dulu ya Pak ya, karena memang menjadi sekretaris lurah itu tidak langsung serta-merta beliau duduk berada di posisi ini, pastinya sudah melalui dengan perjalanan karir yang cukup panjang, dan kisah itu akan kita bahas bersama Pak Musliadi ya kan Pak, karena memang tak kenal maka tak sayang Pak. Mungkin siapa tahu aja banyak yang belum mengenal sosok Pak Musliadi. Jadi melalui podcast ini dengan banyaknya pemirsa yang menyaksikan ini, oh ternyata Sekretaris Lurah Lempake beliau. Ganteng ya. Iya oke. Baik Pak, boleh diceritakan dulu nih Pak, di pemerintah Kota Samarinda Bapak sebagai Sekretaris Lurah. Tapi kita nggak langsung ke seklurnya ya Pak ya. Tidak langsung ke situ. Kita pengen tahu dulu perjalanan karir Bapak hingga akhirnya Bapak jadi Sekretaris Lurah. Saya sapa dulu, terima kasih. Selamat siang, menjelang sore. Iya. Halo Inside Kaltim di podcast ini. Iya. Kami atas nama Kelurahan Lempake mengucapkan banyak terima kasih hadir di podcast ini memberikan informasi kepada masyarakat. Betul. Saya sebagai ASN itu lulus tahun 99. Jadi di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur waktu itu, Pemprov waktu itu, kemudian dilimpahkan ke tingkat 2 atau pemerintah Kota Samarinda, karena pada saat itu gencar-gencarnya otonomi daerah pada tahun itu. Jadi peralihan dari Orde Baru ke reformasi waktu itu. Oke. Nah jadi topoksi atau pekerja nanti akan lebih banyak di tingkat 2 waktu itu. Jadi kami yang lulus di provinsi pada waktu dilimpahkan ke tingkat 2 kecuali pegawai di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan tetap di provinsi. Nah, setelah itu saya ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian 2 tahun. Kemudian ke bagian hukum 1 hari saja. 1 hari Pak. 1 hari aja. Gimana rasanya 1 hari? Kayak sekedar singgah aja ya Pak ya. Jadi Balai Informasi Penyuluhan Pertanian waktu itu ditutup atau institusinya ditutup oleh pemerintah pusat waktu itu, dan kami waktu itu masih menunggu mau ditempatkan di mana. Nah kemudian saya ditempatkan menunggu itu hampir 2 bulan. Jadi tempatkan di bagian itu nggak terlalu enak. Jadi tempatkan di bagian hukum di Sekretariat Kota Samarinda. 1 hari itu. 1 hari aja. Waktu itu kabak hukumnya masih Pak Andi, almarhum Pak Andi. Andi Ilyas. Pak Andi Ilyas. Bukan Karni Ilyas.
Nah, jadi pada waktu itu Pak Andi melihat bahwa ruang bagian hukum tuh terlalu penuh dengan pegawai waktu itu. Jadi menempatkan saya itu di mana naruh meja itu waktu itu. Tidak ada lagi. Nggak ada kursi apa sebagai waktu itu. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke waktu masih kepegawaian masih bagian waktu itu. Nah, bagian kepegawaian waktu itu. Belum dinas belum. Masih bagian kepegawaian. Nah, setelah itu saya dikembalikan, nunggu SK lagi. Setelah itu baru saya ditempatkan di Bapedalda, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Nah, Bapedalda ini berubah lagi jadi Badan Lingkungan Hidup. Setelah itu jadi Dinas Lingkungan Hidup. Saya di bidang lingkungan hidup ini hampir 18 tahun. Oke. 18 tahun. Padahal sarjananya sosial. Harus bekerjanya di lingkungan hidup. Di lingkungan hidup. Untung bisa menyesuaikan ya Pak ya. Harus menyesuaikan. Harus bisa menyesuaikan. Namanya juga tenaga ASN memang harus bisa menyesuaikan dengan tempat kerja. Kita harus belajar juga di situ. Dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian saya pindah ke Dinas Perpustakaan. Sempat Pak? Sempat ke Dinas Perpustakaan Kota Samarinda. Tahun berapa Pak? 2017. 2017? 2017. Setahun di situ, baru saya dilantik jadi sekretaris Kelurahan Lempake. Terakhir jabatannya Bapak Wali Kota Pak Haji Sari Jaang waktu itu. Terakhir beliau menjabat. Oh, jadi pada saat wali kota yang sekarang ini belum kena putaran itu ya Pak ya? Iya. Gitu. Jadi pelantikannya itu ya di rumah lewat Zoom. Karena waktu itu masih COVID. Masih COVID tahun 2020. Jadi saya dilantik itu bulan Juni 2020 waktu itu. Pak, katanya kalau misalkan pelantikan gitu bisa berubah-ubah pada saat mau deket-deket jamnya pun kadang bisa berubah gitu. Bisa berubah. Iya. Oke. Nggak ada penyesalan nih Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Padahal dari provinsi kan gajinya lebih besar. Betul, iya. Daripada dimanapun kita sebagai PNS, dimanapun kita ditempatkan, kita harus siap. Harus terima, iya. Karena PNS itu adalah sebuah pengabdian kepada negara. Dimanapun kita berada, kita harus siap dimanapun. Kepada negara dan juga masyarakat. Iya, pada masyarakat. Apalagi menjadi sekretaris lurah ini banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Iya. Ya kan? Ada yang bisa tuntas, ada juga yang belum tuntas. Kemudian juga harus bisa menciptakan satu program yang mungkin ini lebih inovatif gitu ya. Apalagi sekarang kan memang dituntut ya Pak ya, dituntut seluruh tenaga ASN maupun juga yang non ASN ini kan katanya memang harus dituntut inovatif. Dan ritme kerja OPD yang dulu dengan ritme kerja di kelurahan itu beda. Perbedaannya yang signifikan apa Pak? Kalau di OPD kan Sabtu Minggu kita libur, bisa jalan santai kemana. Kalau di kelurahan, ritme kita ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Baik itu malam, hari libur, pun kita hadir di situ. Karena memang pelayanan keberangkatan tidak menentukan jam. Artinya Senin sampai Minggu pun kalau memang itu ada permintaan dari masyarakat harus kita layani. Tidak ada liburnya kita. Nah, jadi saya mengatakan pada waktu itu pada anak saya sudah janjian. Anak Bapak juga Bukan. Anak saya itu janjian mau jalan. Tiba-tiba RT nelpon. Pak, ada mediasi malam ini Pak. Oh ya sudah saya mohon maaf sama istri anak saya. Mohon maaf tidak bisa jalan. Karena harus melayani masyarakat dulu saya bilang. Itu aja istri anak bisa Pak. Jadi yang utama adalah melayani masyarakat. Melayani yang ada di rumah ya Pak. Betul, iya. Kalau dulu mungkin sebelum jadi sekretaris lurah, yang pertama adalah memang tetap melayani keluarga. Betul, iya. Belum melayani masyarakat. Betul, jadi Pak, tapi Pak selama Bapak menjadi sekretaris lurah ini kan pastinya juga banyak hal-hal yang tidak selamanya itu berjalan mulus. Gitu ya Pak. Pasti juga mungkin ada entah itu hambatan gitu ya Pak, atau mungkin ada hal-hal yang kira-kira buat Pak Musliadi dan juga seluruh staf yang ada di kantor kelurahan itu, ini bagian tersulitnya yang ini nih untuk kita lakukan dan segala macam lain. Ada nggak sih Pak? Ada.
Kami di Kelurahan Lempake ini yang paling signifikan itu keterbatasan SDM. Oh, Itu pasti. apalagi ada pengurangan yang kemarin itu pengurangan tenaga honorer ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin dirasakan juga oleh semua kelurahan ya, bahwa tenaga SDM kita bukan hanya jumlahnya juga kurang. Jadi kayak di Lempake ini staf kami itu hanya yang PNS itu 5 orang. Yang PNS 5 orang aja. Selebihnya non ASN Pak. Selebihnya non ASN. Dan ASN ini nanti tiap tahun nanti ada yang pensiun 2 orang. Betul. Sisa 3. Iya. Sisa 3 lagi. Dan alhamdulillah di kepemimpinan Pak Andi Harun ini itu direspon sama beliau, dan kami kemarin ada penambahan 2 staf lagi. Untuk yang ASN. Bukan yang PTTH. Oh, yang PTTH. Yang PTTH ya. Jadi totalnya di sana pegawai 13 orang. hanya 13 orang. 13 orang. Apakah memang di setiap kelurahan itu jumlah pegawainya sedikit atau tergantung ininya sih Pak? Seberapa berat pekerjaan yang ada di kelurahan masing-masing atau bagaimana Pak? Harusnya begitu. Harusnya memang kalau beban pekerjaan di kelurahan kan banyak bebannya, terutama dalam masyarakat lah. Jadi yang kami butuhkan ini adalah sebenarnya tenaga yang SDM-nya itu lebih bagus, terutama dari segi IT lah. Betul. Karena kami sekarang ini dituntut untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui digital. Betul. Dan kan itu kita era digital. Nah itu. Dan itu tidak ada tenaga di kami. Sumber daya manusia yang IT betul. Ya, bidang IT. Dan sehingga jadi website kami itu kadang-kadang tidak terupdate itu, memang karena tidak ada orangnya di situ yang berkecimpung di dalamnya, tidak tenaga IT. Maka dulu kami pernah nyampaikan, kalau bisa setiap kelurahan itu paling tidak ada 1 sarjana yang menguasai IT lah di situ, karena itu penting sekali untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang agenda-agenda dari kelurahan. Betul. Maka kami itu mengharapkan betul. Nah, yang kedua, dulu kelurahan ini tidak tersentuh, mau gedungnya bagaimana, mau pelayanannya bagaimana, itu dulu tidak tersentuh sekali. Tidak tersentuh atau mungkin bahasa lainnya adalah tidak terperhatikan. Tidak terperhatikan. Ya, kami itu kadang-kadang gedung kami itu apa adanya aja, sempit, ruangannya tidak terlalu luas. Apalagi kalau sudah datang banjir, Lempake ini kan memang kawasan banjir. Betul. Nah, jadi pernah yang tahun 2020-21 itu pas banjir tinggi-tingginya tuh ya lumpur, ya kami akhirnya menutup pelayanan. Oke. Ya harus membersihkan dulu apa sebagainya. Nah, setelah itu baru kami pindah ke balai kelurahan. Nah, alhamdulillah sekarang ini Pak Andi Harun, saya merespon betul, reaksi beliau cepat sekali untuk membangun kelurahannya. Apalagi ini untuk tahun depan kan, setiap kelurahan itu pasti akan dibangun. Tapi memang responnya memang yang baik ya Pak ya? Nah, betul. Untuk Pak Wali Kota ya Pak? Betul, ya. Dan mudah-mudahan abis ini Bapak bisa jadi lurahnya langsung ya Pak. Jadi alhamdulillah kami sudah dibangunkan, mudah-mudahan pertengahan 2024 kami sudah bisa nempati di Lempake Jaya dengan tanah pemerintah kota dengan luasan tanah hampir 2000 meter persegi. Nanti akan dijadikan kelurahan digital, transformasi digital nanti di situ nantinya. Oke, baik. Singkat Pak, sebelum kita ke segmen selanjutnya, kan hari ini kita berbicara tentang aplikasi LC-Mil. Ya. Apa itu Pak? Jadi aplikasi LC-Mil ini sebenarnya kan inovasi dari BKKBN. Oke. Nah, BKKBN, inovasi dari BKKBN. Jadi LC-Mil itu sebenarnya aplikasi siap nikah dan hamil. Oh, siap nikah. Siapa yang sudah nikah? Sudah nikah? Belum siap. Nah, jadi tujuannya untuk di kota itu dikelola oleh Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Itu Samarinda. di setiap kelurahan ada? Setiap kelurahan ada. Oke, baik. Jadi nantinya begini, LC-Mil itu nantinya adalah screening awal untuk pencegahan stunting. Oh, oke. Nah, karena jadi, memang stunting ini adalah masalah nasional. Betul. Ya. Jadi tujuan awal dari inovasi ini adalah mencegah stunting. Jadi bulan Maret 2023 itu sudah wajib
bagi pasangan pengantin atau catin yang mengurus surat keterangan mau menikah di setiap kelurahan itu wajib mengunduh aplikasi LC-Mail tadi. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, kita akan lebih spesifik membahasnya. Ya. Kita harus jeda dulu. Siapa tahu nanti Bapak haus gitu ya kan. Kita sudah disediakan, disuguhkan kopi. Ini namanya narasi kopi, Pak. Iya, nanti kita Mantap. Iya, kita akan santap bersama. Kita akan review rasanya. Tapi setelah ini ya, Pak ya. Dan pemirsa tetaplah di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Ya, kita kembali lagi di sini ngobrol-ngobrol dengan Pak Musliadi, tentunya ngobrol-ngobrol inspirasi ya, ngopi. Namanya juga ngopi. Gimana Pak? Tadi kita udah Nikmat minum? sekali. Nikmat ya Pak? Nikmat sekali. Nggak bohong ya Pak? Oh enggak bohong, betul. Nikmat sekali. Nikmat ya? Luar biasa kopi. Oke. Bisa nanti besok-besok diundang lagi Pak Musliadi. Oke. Baik. Nggak ada yang kurang rasanya Pak? Nggak ada. Nggak Pas. ada. Pas ya? Rasanya pas sekali. Rasanya pas. Oke. Saya belum coba. Nanti saya akan coba. Oke, tadi sejenak tadi sudah Bapak perkenalkan tentang aplikasi LC-Mail. Jadi ini aplikasi yang memang untuk mereka-mereka yang sudah siap nikah dan hamil. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah stunting. Stunting di mana stunting ini memang masalah yang lagi difokuskan oleh pemerintah, baik itu pusat, kemudian ke provinsi dan juga kabupaten kota, ya kan Pak ya, dengan anggaran yang begitu besar. Stunting ini mencegah, namanya juga mencegah. Dan pastinya kita juga pengen tahu dari aplikasi LC-Mail Pak Musliadi, bagaimana sih kita menggunakan aplikasi ini, awal-awal langkahnya gitu, langkah awal yang harus kita lakukan dalam penggunaan aplikasi LC-Mail. Tadi kan sempat disinggung sama Bapak ya, kata kita harus mendownload dulu. Mendownload dulu. Gimana kalau misalkan ada masyarakat yang memang tidak melek teknologi Pak? Kita harus mengajari dari awal kalau begitu, ya kan Pak? Gimana tuh? Jadi setiap pasangan calon pengantin yang ingin mendapatkan surat keterangan dari kelurahan untuk menikah, itu kita wajibkan mereka mendownload aplikasi LC-Mail dan itu kita bantu. Oh. Kita bantu. Kalau pasangan muda-muda, saya rasa melek teknologi semua. Betul. Mereka sudah punya HP semua. Jadi setelah mereka datang ke kelurahan, surat pengantar dari RT, dan kita infokan bahwa LC-Mail ini wajib. Sebenarnya LC-Mail ini 3 bulan sebelum mereka menikah itu sudah harus mendownload. 3 bulan? 3 bulan. Kenapa harus 3 bulan Pak? Karena melihat screeningnya dulu. Misalnya yang perempuan ini misalnya dengan mengisi LC-Mail itu kan nanti kan mereka harus mengetahui berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, kemudian bisa ketahuan juga, oh ini udah nikah 2 kali, 3 kali. Enggak ya Pak ya? Oh enggak, saya pikir tadi bisa ketahuan juga Pak. Jadi screeningnya itu sebenarnya 3 bulan sebelumnya mereka sudah harus mengupload aplikasi ini. Jadi nanti mereka itu nanti sehat atau tidak. Nah, nanti sehat secara jasmani maupun rohani. Iya, dari misalnya tinggi badan dengan berat badan sesuai atau enggak nanti. Di situ nanti screeningnya di situ akan ketahuan nanti. Nah, nanti pengarahan dari kita dari kelurahan, mereka nanti paling tidak sebelum datang ke kelurahan sebenarnya LC-Mail itu sudah mereka upload. Nah, jadi lebih teridentifikasi nanti kesehatan pasangan itu nantinya. Nah, dan setelah itu, bagi mereka yang misalnya tidak paham tentang LC-Mail, kita bantu nanti dari passwordnya apa sebagainya nanti yang masuk. Oh, jadi tetap harus ada passwordnya juga. Ada passwordnya juga. Mereka yang lebih mengetahui nanti passwordnya di situ dengan mengisi nanti tinggi badan, berat badan apa sebab itu nanti screeningnya di situ. Nanti kalau sudah selesai nanti muncul merah atau hijau. Kalau merah apa tuh? Kalau merah berarti kesehatannya kurang sehat. Oh, tapi bukan berarti bisa kurang sehat kalau saya ngisi. Tapi bukan berarti mereka dengan sertifikat
muncul nanti merah itu di aplikasi SIM bukan berarti mereka tidak bisa menikah, tetap menikah, tapi bisa menikah. Tetap bisa. Kita bisa. Karena nanti sertifikat yang SIM yang sudah mereka isi itu, nanti kan mereka di KUA, nanti sertifikat itu mereka tunjukkan di KUA nanti. Jadi kalau mereka belum mengunduh aplikasi itu, belum bisa diproses di KUA. Oh ya, itu sudah. Jadi itu semua yang kita serahkan ke KUA itu memang digital. Digital, iya. Oke. Ya. Jadi kalau mereka belum mengisi LCMIL, isi dulu, baru mereka didaftarkan di KUA itu untuk menikah. Itu langkah-langkah awal untuk screening untuk pencegahan stunting. Jadi kita nanti bisa memantau perkembangan calon pengantin itu tadi. Nanti pada saat hamil nanti ya itu nanti kader posyandu berperan juga di situ untuk memantau, terutama bagi pasangan-pasangan yang mungkin secara ekonomi kurang mampu. Itu yang harus dipantau dari kandungan apa sebagainya. Makanya kita bersyukur di pemerintah Kota Sangbar ini adanya program Probaya, ada program pemberdayaan masyarakat, itu ada kegiatan makanan tambahan. Nah, itu nanti sasaran dengan gelontoran dana yang katanya per RT itu per RT ya Pak? Per RT 100 juta ya Pak? 100 juta dibagi 60 fisik, saprasnya 40-nya pemberdayaan. Itu dikelola selama 1 tahun atau bagaimana? 1 tahun. 100 juta? 1 tahun dikelola oleh RT. Jadi di situ RT harus berperan aktif. Harus berperan aktif di situ. Nah, jadi dengan makanan tambahan yang diberikan tadi melalui posyandu nanti mereka yang pengantin yang sudah nikah hamil kemudian, nah itu kan nanti dipantau di posyandu nanti gimana kandungan dan sebagainya. Nah, dari posyandu ini memantau pasangan yang sudah menikah, ya. Kemudian yang siap hamil. Hamil tadi itu by data tadi ya? Iya, by data tadi. Jadi yang kita data itu nanti adalah misalnya pasangan. Kalau yang mampu kan tidak masalah, artinya gizinya tercukupin kan? Oke, mungkin secara gizi bisa tercukupi. Iya. Dengan permasalahan lain ya kita nggak tahu ya. Alhamdulillah di Kelurahan Lempake ini untuk stunting kita 0, tidak ada. Kemarin sempat data itu 27. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Yang dipantau itu adalah bayi di bawah umur 2 tahun. Ternyata sudah diupdate, tidak ada. Alhamdulillah Lempake aman. Tapi bukan aman itu bukan berarti kita menjadi satu kepuasan juga. Iya, tetap kita pantau. Artinya yang pengantin-pengantin muda itu yang hamil tetap kita pantau melalui posyandu itu, karena mereka nanti kita arahkan untuk selalu di posyandu kehamilannya itu tadi. Kalau mereka tidak mampu ya kita menggelontorkan dari program makanan tambahan melalui program Probaya tadi. Jadi semua warga di Lempake sudah mendownload aplikasi ini pada yang sudah mereka yang sudah menikah sudah mendownload semua. Ya, itu. Jika sudah menikah itu tetap aplikasi itu harus ada ya Pak? Ada, tetap ada. Sampai mereka melahirkan. Itu terpantau nanti di situ. Karena untuk pemeriksaan posyandu juga. Iya. Karena di Lempake ini kan data kita itu setiap hari itu ada terus yang menikah. Sehari itu bisa 2-3 orang menikah. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Wow. Banyak. Iya. Artinya kami itu berencana nanti ada semacam bimbingan bagi calon pengantin. Tapi nanti kalau sudah pojok bimbingan bagi calon pengantin. Apa ini Pak? Untuk apa ini tujuannya? Kami ingin mengarahkan calon-calon pengantin ini artinya dalam berumah tangga siap secara batin dan lahir, artinya menjaga kehamilannya nanti. Nah, tapi nanti kami bekerja itu nanti ada dengan dari puskesmas juga nanti. Tapi nanti itu 2024 karena saat ini kami tidak punya ruangan khusus. Di kantor? Di kantor. Ya.
Pak Andi Harun, Bapak Wali Kota, bisa mungkin ya untuk memberikan perhatian yang lebih serius ya untuk kantor-kantor kelurahan ya Pak ya gitu ya. Biar ada ruangan-ruangan seperti ini. Alhamdulillah kami nanti tinggal menunggu aja selesainya kantor baru ini, mudah-mudahan. Oh ini lagi ini lagi. Ada, sudah. Pengerjaan. Pembangunan. Sudah pembangunan. Ya. Oke. Sudah pembangunan, iya. Jadi mudah-mudahan nanti kami lebih maksimal dengan kantor baru ini kan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Ya. Nah, ya untuk sekarang ini kan ibaratnya belum maksimal karena kondisi kantor juga terlalu sempit, terlalu panas. Karena di kantor kami itu apa nggak ada AC Pak? Tidak bisa pakai AC karena kami pelaponnya tidak ada pelapon, jadi seng langsung dengan itu. Jadi pada saat misalnya cuaca panas betul itu panas betul di kelurahan itu. Kipas angin tidak sanggup juga. Kipas angin juga nggak sanggup. Tidak bisa juga. Jadi kami berharap menunggu nanti kami bisa pindah lebih sejuk juga melayani masyarakat di situ, masyarakat juga enak juga nanti. Betul. Ya. Betul. Mudah-mudahan bisa selesai nanti di 2024. Ya. Kemungkinan di pertengahan lah. Pertengahan 2024. Iya. Karena masih ada ya pekerjaan yang harus diselesaikan, anggarannya mungkin ditambah di 2024 karena lahan yang kami tempati kantor yang baru ini memang lahannya rawan longsor. Waduh. Jadi dindingnya tuh terlalu dekat dengan bangunan. Ya, Kak, kemarin sempat dikunjungi oleh Pak Wali Kota, Pak Andi Harun. Beliau mengharapkan nanti jangan sampai terjadi longsor, dinding tebing itu harus diturap. Ya, untuk menahan itu jangan sampai nanti. Jadi itu Pak Wali Kota sudah berkunjung. Sudah. Alhamdulillah beliau responnya cukup bagus, bangunan cukup rapi dan bagus, dan beliau nanti dilengkapi semuanya di situ. Apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti ini ya Pak ya, aplikasi digital begini, betul, beliau juga pastinya memberikan apresiasi juga ya Pak ya, untuk kelurahan-kelurahan gitu, seluruh kelurahan yang ada di Samarinda. Gitu. Nah kita juga pengen tahu Pak, seefisiensi apakah gitu dari aplikasi LC Mill ini untuk masyarakat, terutama di Lempake gitu. Efektif kah? Efisiensi kah? Kalau efektif pasti. Iya pasti. Karena tujuan dari aplikasi ini sebenarnya kan untuk memantau stunting. Kita berharap nanti di Indonesia ini penurunannya lebih signifikan lah stunting itu nantinya. Dan pemerintah kota kan dalam hal ini Pak Rusmadi sebagai timnya di situ mengharapkan Wakil Wali Kota ya. Pak Wakil Wali Kota supaya ini permasalahan stunting ini permasalahan yang ada tuh dipertajam nantinya. Dan kami di kelurahan ini sudah berupaya melakukan sosialisasi. Malah anak-anak yang KKN pun mereka ikut terlibat di situ. Nah, dengan memberikan penyuluhan stunting dan sebagainya, pemenuhan gizi kepada masyarakat tadi itunya. Nah, jadi saya rasa bahwa aplikasi ini sangat efektif untuk memantau perkembangan calon pengantin kelurahan. Calon pengantin dan juga yang siap hamil. Siap hamil tadi. Memang tujuannya jauh lebih bagus kan. Jauh lebih bagus. Memikirkan ke depannya gitu ya Pak ya. Yeah. Progres ke depannya gitu. Ini inovasinya bagus sekali dari BKKB. Yang kemudian diimplementasikan di setiap kelurahan. Di setiap kelurahan, dan itu adalah tinggal pelaksanaannya aja gitu ya Pak. Iya betul. Dan ini kan aplikasi wajib yang harus diunduh setiap calon pengantin tadi itunya. Tidak ada alasan bagi setiap calon pengantin. Tidak ada alasan untuk tidak mengunduh aplikasi LC Mill. Betul. Jadi terhitung Maret 2023 itu setiap calon pengantin wajib mengunduh aplikasi LC Mill. Berarti termasuk saya juga ketika nanti saya siap untuk menikah, saya harus mendownload aplikasi itu dan saya masih belum siap Pak. Jadi saya belum siap. Ya harus siap itu. Ya Pak ya. Iya. Gimana kalau Vivin atau Bajang sudah siap? Belum ya? Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Musriyadi. Ini informasinya luar biasa, ceritanya juga kita menarik banget ya Pak Musriyadi ya. Dan nanti kita kembali lagi, kita harus jeda dulu. Oke, kita sudah berada di segmen terakhir
Tentunya narasumber saya belum berganti, masih Pak Sekretaris Lurah ya Pak ya, masih PLT Lurah Lempake ya Pak Musliadi di sini, masih setia dengan saya di sini ya Pak. Dan tadi kita sudah di segmen kedua, kita sudah bahas tuntas tentang si aplikasi El-Sindil ini. Pastinya juga Bapak punya progres ke depan untuk teman-teman yang ada di Kelurahan Lempake khususnya nih Pak ya, khususnya di Kelurahan Lempake dengan nominal pegawai yang ada di sana hanya 13 orang ya Pak ya. Hanya dengan 13 orang itu dengan pejabat strukturalnya. Dengan pejabat strukturalnya. Nah, total seluruhan. Pasti Bapak juga punya harapan. Ya kan ini tentunya kerja yang berat. Betul. Dengan jumlah yang segitu ini kerja yang berat Pak. Betul. Kalau menurut saya, tapi saya nggak tahu kalau menurut Pak Musliadi ya. Siapa tahu, oh ya, dengan jumlah yang itu kita masih bisa kerjasama, masih bisa berkolaborasi, masih bisa bersinergi bersama untuk bisa mewujudkan program-program yang lain, mungkin program-program digital yang lain, atau mungkin nanti di 2024 ada aplikasi yang baru lagi yang akan diciptakan di Kelurahan Lempake. Betul. Dengan keterbatasan jumlah pegawai yang ada di Kelurahan Lempake, kami tetap semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Dan kami ya semoga kedepannya nanti kami ini diberikan tambahan pegawai, khususnya nanti di bidang IT lah. Itu yang kami harapkan nantinya. Karena pelayanan kami ini kan sudah digital semua, dari kelurahan, dari masyarakat datang ke kelurahan itu dengan sistem e-kelurahan. E-kelurahan, iya. Dan alhamdulillah mereka sudah terbiasa, dan ini aplikasinya mudah, tidak terlalu ribet, ibaratnya sama kayak Facebook juga kita bisa akses. Memang segala sesuatunya pasti ada kekurangan. Kekurangannya yaitu terutama pada saat internet mati, ada gangguan, itu tidak bisa akan terlayani. Karena kita tidak bisa melayani secara manual, karena kita harus memasukkan nik masyarakat yang ada di situ, sebagainya, nanti dia keluar otomatis. Nah nanti ke depannya dengan perubahan kelurahan digital, nanti masyarakat lebih mudah lagi. Artinya apa? Masyarakat nanti tinggal mengunduh aplikasi namanya Santer, Samarinda Center itu. Iya. Nah itu tadi ya. Nanti dengan transformasi kelurahan digital itu nanti mereka melalui aplikasi itu nanti tinggal meminta surat keterangan, mereka download aplikasi surat keterangannya di situ. Mereka mau surat keterangan apa? Nanti tinggal menunjukkan barcode-nya ke kita. Tinggal di-scan aja dia keluar langsung. Artinya pelayanan lebih cepat lagi. Artinya, jadi memang sekarang di sistem digital ini lebih memudahkan masyarakat. Lebih memudahkan lagi. Karena yang untuk digital, keluar digital ini kan yang dibangun ini kan tidak terlalu banyak untuk tahun ini, dan tahun 2024 nanti baru keseluruhan nanti. Nah, makanya dari awal-awal ketika aplikasi Samarinda Center itu ada, itu sudah saya informasikan ke grup RT. Nah, di sana kita bisa memantau CCTV, artinya memantau banjir. Selama ini kan kita mau lewat mana, misalnya di Alayam misalnya, banjirnya sudah surut atau belum. Cukup di HP saja, di aplikasi Center itu CCTV-nya sudah terhubung ke Alay itu, kita bisa mantau. Sudah surut, kita jalan. Nah, itu sudah masyarakat sudah bisa. Kalau nggak surut jadi nggak masuk kantor ya Pak. Jadi dengan absennya gimana Pak? Kurang dong TTP-nya ya Pak ya. Kalau kondisi begitu, nanti kan ada surat keterangan. Nah, surat keterangan dengan nanti foto banjir, maka ada di mana posisinya banjir, di foto nanti situ, nanti kita buatkan surat keterangan lebih mudah. Artinya ada kondisi tertentu itu kita dimudahkan atau diberikan izin untuk tidak masuk, tapi tidak masuknya bukan seharian. Artinya ketika banjir itu surut, pegawai tetap harus masuk, Mana kalau pegawainya kecil Pak? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Syukurnya di Kelurahan Lempake nggak ada. Nggak ada. Ya. Kita sudah terbiasa, ibaratnya pelayanan jam 8, semua sudah jam 8 sudah ada. Dan semua absensi kita dulu kan, absensi sekarang itu kan sudah absensi wajah. Ya. Jadi kalau telat sedikit aja TPP-nya sudah terpotong. Betul. Nah,
Jadi dengan absen wajah ini mereka sudah hadir tepat waktu. Tidak ada pengecualian lagi. Kalau mereka mau telat, ya silakan aja kalau TPP-nya terpotong nanti. Yaitu tanggung jawab masing-masing. Iya. Nah, kalau tidak masuk 1 hari juga kita tegur nanti. Kenapa tidak masuk tanpa keterangan? Baik yang ASN ataupun juga yang sama. Iya. Tidak ada pembedaan. Tidak ada pembedaan. Karena Pak Andi Harun, Pak Wali Kota kita mengharapkan untuk selalu menegakkan disiplin. Ya. Selalu itu yang beliau selalu itu yang kita baik sampaikan. Itu di sambutan beliau di berbagai acara. Betul. Apalagi. Iya betul. Apalagi kami yang ibaratnya kelurahan ini merupakan walaupun yang terbawah tapi terdepan dalam pelayanan masyarakat. Ujung tombak dari pemerintah Kota betul. Samarinda. Nah, kelurahan ini. Iya betul. Jadi memang punya tugas yang berat. Betul. Iya. Dan kerjanya juga betul, harus luar biasa. Ya. Menguras tenaga, betul. energi, juga pikiran ya betul, Pak. Ya. Jadi harus berbesar hati, harus bersabar dan betul, ikhlas, betul. gitu ya Pak. Karena pelayanan kita ini dari Senin sampai Minggu. Kalau misalnya Sabtu Minggu ada kegiatan harus kita jalani. Betul. Ke lapangan, mediasi dengan warga, menghadiri acara Hari Besar Islam. Nah itu saya tidak pernah ibaratnya tuh tidak absen di masyarakat. Selalu. Sebagai seorang pejabat di kelurahan, saya selalu menekankan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi pada acara peringatan Maulid, kalau sudah kita hadir, mereka selalu kayaknya seperti dihargai gitu. Karena memang itu harapan dari masyarakat. Harapan dari masyarakat. Mewakili pemerintah Kota Samarinda. Mewakili pemerintah Kota Samarinda. Oke. Itu harapan Bapak untuk aplikasi ini. Betul, ya Pak ya. Dan podcast Inside Kaltim di acara ngopi, ngobrol inspirasi. Ya. Bapak ini kan tamu pertama yang kita undang. Dari awal sampai dengan di segmen terakhir ini Bapak sudah banyak memberikan informasi-informasi yang tentunya juga bermanfaat bukan hanya untuk warga di Kelurahan Lempake atau di sekitarnya, tetapi juga untuk para pemirsa yang menyaksikan podcast ini, ya kan Pak, tentang aplikasi LC tadi. Nah, karena ini merupakan episode pertama Bapak, pastinya kita juga pengen minta Pak Musliadi untuk podcast Inside Kaltim. Apa kira-kira kesan-kesan Bapak diundang sebagai tamu pertama di podcast ini, Pak? Pertama itu, saya ini kan jarang berbicara di podcast ya. Karena sering berbicara di depan orang banyak aja. Bukan dia yang ada kamera gini ya? Bukan. Iya. Ini pertama kalinya? Ini yang pertama kali. Ya, semoga kehadiran kita di sini memberikan manfaat buat masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah, terutama nanti di dalam program yang paling mulia ini adalah stunting ini. Karena stunting ini bukan hanya masalah tinggi badan saja, pendeknya saja, tapi ini akan mempengaruhi nanti sumber daya manusia di Indonesia. Karena stunting itu mempengaruhi kemampuan otak generasi muda nanti kalau dia stunting itu. Makanya tugas utama dari kita ini selalu memantau generasi-generasi muda yang mau siap menikah dan siap hamil. Karena nikah itu juga harus siap hamil karena berkaitan dengan keturunan nanti. Nah, itu yang kita pantau dan kita mengharapkan nanti bahwa generasi-generasi yang dilahirkan oleh pasangan calon pengantin itu adalah generasi-generasi yang sehat, yang cerdas. Tentunya kita harus hadir di situ, memberikan yang terbaik. Terutama nanti buat pasangan-pasangan yang dari segi ekonomi mereka tidak mampu, kita hadir di situ dengan program Perbubaya tadi, untuk memberikan makanan tambahan, terus memantau dari kelahirannya juga. Nah, itu makanya kita selalu mendorong ibu-ibu Dasa Wisma, kader-kader di Posyandu untuk selalu proaktif di dalam membina pasangan-pasangan muda ini. Semoga ini nanti menjadikan berkah
buat kita nanti untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan negara kita ini. Terima kasih Pak Musdadi. Mau diundang lagi Pak di Insight? Boleh. Bisa Pak. Bisa. Harus ada gebrakan baru lagi pastinya. Betul, iya. Biar kita bisa undang lagi Bapak sebagai narasumber di Insight ini ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan juga podcast Insight ini bisa terus berjalan gitu Pak ya. Jangan sampai kehadiran media-media online seperti ini tuh terhenti sampai di situ. Karena memang inilah yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, baik itu di Kota Samarinda khususnya ataupun juga Kalimantan Timur dan secara mengglobal. Apalagi informasi-informasi yang diberikan ini kan yang sangat informatif, juga mengedukasi dan menginspirasi kita semua. Terima kasih Pak Musdadi. Sama-sama. Sukses selalu. Mudah-mudahan memberikan gebrakan dan juga ada inovasi-inovasi yang akan dihadirkan untuk warga Lempake khususnya dan juga Kota Samarinda ya Pak ya. Sehat selalu ya Bapak ya. Tetap terus semangat dalam pengabdiannya untuk negara dan juga masyarakat. Oke, dan pemirsa, sampai di sini podcast kita pada acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Saksikan terus podcast ini di YouTube channel Insight Kaltim ya. Nanti Bapak kalau mau menyaksikan boleh nanti di situ di YouTube. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi tentunya dengan narasumber lain. Sampai jumpa.